Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di request oleh teman-teman. Ini merupakan perusahaan asuransi yang cukup membagikan dividen yang cukup besar ya, karena mereka sekali bagi dividen, itu dividen yieldnya, kalau kita lihat harga sahamnya sekarang yang 300-an, itu dividen yieldnya bisa puluhan persen. Tentu saja bukan dividen yang kecil, itu besar banget. Bisa dibilang selevel dengan perusahaan batubara yang biasa membagikan dividen itu jumbo banget. Contohnya ITMG yang biasanya dividennya itu bisa 10% ke atas. Tapi perusahaan asuransi yang satu ini nggak mau kalah. Dia membagikan dividen yang juga lumayan cukup besar ya. Kita akan membahas perusahaan yang di request oleh teman-teman ini. Perusahaan asuransi dengan nama Asuransi Murti Arta Guna Tbk dengan kode emiten AMAG atau kita panggil aja AMAG. Ini merupakan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Bank Panin, karena salah satu pemegang sahamnya adalah Bank Panin. Tetapi bukan porsi yang terbesar sih, karena porsi yang terbesar itu sudah berganti kepada perusahaan yang lain. Perusahaan apakah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Pertama kita kenalan dulu dari sejarah perusahaan yang satu ini. Jadi menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Ya, salah satu ya, berarti bukan yang paling besar. Jadi kalau misalnya salah satu dari 100 perusahaan asuransi ya, juga bisa dibilang lah salah satu yang terbesar. Jadi bukan yang terbesar, tapi salah satu dengan perjalanan sejarah yang panjang dan telah beroperasi selama 40 tahun. Tidak pernah berhenti berinovasi, menjawab kebutuhan tertanggung akan perlindungan yang dibutuhkan. Beragam solusi produk yang tepat dan bernilai tambah kami sediakan bagi tertanggung dari berbagai kalangan. Perusahaan juga berkomitmen untuk memprioritaskan pada pengelolaan perusahaan yang baik dan tertanggung jawab dengan menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG sebaik-baiknya. Untuk sedikit tentang sejarahnya kita bisa lihat di sini ya, tahun 80 mengawali kiprahnya menjadi perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi kerugian. Saat itu Surabaya merupakan kantor pusat. Tahun 83 bekerja sama dengan The Red Shield Co. Limited, Singapura. Perusahaan mulai memasarkan produk-produk asuransi kesehatan kumpulan. Salah satu langkah maju yang diambil oleh perusahaan karena pada saat itu baru beberapa perusahaan asuransi saja yang menjual asuransi kesehatan. Tahun 94 berkembang pesat bisnisnya dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah, perusahaan memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dan menjadikan Surabaya sebagai kantor cabang. Lalu selanjutnya ada tahun 2005 pada bulan Desember resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta yang sekarang sudah menjadi Bursa Efek Indonesia dengan kode AMAG yang tadi kita katakan ya. Lalu tahun 2008 kantor perwakilan Makassar, Medan dan Palembang ditingkatkan menjadi kantor cabang sehingga pelayanan kepada nasabah dalam hal akseptasi risiko maupun penanganan klaim menjadi lebih cepat. Tahun 2011 memperkuat struktur pemodalan guna mendukung kegiatan usahanya ke depan, melakukan reissue ya untuk menambah modal lah ya. Lalu akhirnya pada tahun 2014 tahun tanggal 27 Februari meresmikan kantor pusatnya yang baru di The City Center Batavia Tower 1 lantai 17 Jalan KH Mas Mansur KAV 126 Jakarta. Lalu tahun 2015 mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juni 2015 melakukan penggabungan usaha dengan PT Panin Insurance yang disahkan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Yang pastinya kalau luar biasa itu pas ada kepentingan langsung dibuat, jadi nggak perlu tunggu setahun sekali. Tahun 2016 10 Oktober secara resmi Fairfax Financial Holdings Tbk Limited ya. Nah ini yang kita sebut tadi yang menjadi pemegang saham terbesar baru. Melalui anak perusahaannya Fairfax Asia Limited mengakuisisi 80% saham pengendali sebagai pemenuhan ketentuan Single Presence Policy pada tanggal 31 Desember 2016. PT Fairfax Insurance Indonesia yang 80% sahamnya juga dimiliki oleh Fairfax Asia Limited mengalihkan portfolio bisnisnya pada perusahaan. Jadi gitulah pindah tangan kerjasama akhirnya sekarang dipegang oleh Fairfax ya. Nah, ini sekilas tentang Fairfax Asia Limited yang menjadi pemegang saham terbesar daripada AMAG ini. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada berita-berita negatif ya, jadi aman-aman aja. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan dari fundamental perusahaan AMAG ini. Saya udah download laporan keuangannya di PDF, jadi kita akan bandingkan antara PDF ini dengan RTA Business. Dan sampai saat ini nggak ada laporan yang melenceng ya dari RTA Business. Jadi kalau teman-teman nggak mau baca terlalu rumit, RTA Business ya cukup bisa dipercaya sih. Tapi kalau mau lebih pastinya, kita langsung pakai dua-duanya ya. Jadi saya udah pakai, sekarang mari kita pindah ke PDF dan RT Business untuk melihat fundamental daripada AMAG ini.
Halo teman-teman, dan sekarang kita udah masuk ke PDF dan RT bisnisnya. Pertama kita lihat dulu dari pemegang sahamnya. Tadi saya sudah bahas tentang Fairfax yang memegang sebesar 80% saham EME ini. Dan oke-oke aja, selanjutnya porsi masyarakat 12,24% juga aman. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada AMA ini yang udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Teman-teman ada yang sebut kalau dividen daripada AMA ini jumbo-jumbo ya, dan saya setuju sih. Terakhir kali mereka membagikan dividen itu Rp50 per lembar saham, itu berarti dividennya seberapa besar? 13,89%, gede banget sih ya. Dan juga mereka memang konsisten profit sih, jadi mereka bisa bagi dividen sedemikian besar juga ya. Kita lihat dulu net profitnya itu datang dari mana dulu. Jadi kita buka di bagian laba rugi. Bisa kita lihat di sini ya. Kebanyakan pendapatan mereka pas asuransi sih, seperti dari premi asuransi yang menambah pundi-pundi daripada cuan mereka ya. Tentu saja perusahaan asuransi itu kalau misalnya ada yang itu ya, yang mengajukan tentang klaim asuransi mereka, pasti mereka harus bayar ya. Nah, itu yang mengurangi cuan daripada mereka, pendapatan mereka. Kita bisa lihat di sini ada yang klaim, biaya beban klaim dan lain-lain. Tapi pada akhirnya tetap pasti ada laba sih, karena kalau nggak ada laba ya perusahaan juga bisa bangkrut. Jadi biasanya perusahaan asuransi itu dapat cuan daripada premi kita ya. Karena kita juga kalau kita ikut asuransi juga nggak mau sakit kan. Kita memberi asuransi untuk biar kita lebih aman. Jadi biar kita ya nggak terlalu beresiko, jadi nggak berharap kita sakit lalu bisa klaim asuransi tersebut ya. Nah, itulah dari 100% orang yang ikut asuransi paling cuman sekitar ya mungkin 1% orang yang klaim asuransi karena sakit, atau malahan ada yang 0,5% ya. Karena itulah mereka dapat keuntungan dari sana. Jadi ada perhitungan yang matematika yang cukup rumit sampai mereka bisa masuk ke bisnis ini. Jadi setiap bisnis pasti ada risiko, termasuk asuransi. Tapi beruntung AMA ini masih dapat membukukan laba ya. Dengan kita lihat di sini laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk atau kepada AMA itu sebesar 36,4 miliar rupiah ya. Jadi net profitnya itu benar dari RT bisnis, tepat ya. Dengan PR-nya 12 kali, ini bagi saya sih udah mahal sih. Jadi saya kayaknya mau skip dulu aja ya. Bagi teman-teman yang request ini ya, saya belum sarankan sih untuk masuk kepada AMA ini. Lalu untuk current ratio-nya 161%. Untuk perhitungan ini sih nggak bisa ya, karena mereka nggak mengelompokkan antara liabilitas yang jangka pendek dengan aset yang jangka pendek juga. Jadi kita percaya aja sama RT bisnis ya. Kayaknya sih oke sih. Selanjutnya untuk transaksi hariannya, turnover-nya hari ini cuma 40 juta rupiah ya. Sepi banget. Kenapa? Kan kalau posisi publik sih 12% sih bisa dibilang cukup besar sih. Market cap juga nggak kecil-kecil amat, 1,8 triliun rupiah. Ya, kemungkinan pemegang saham AMA ini yang publik itu mungkin adalah big money ya. Modal mereka besar, jadi mereka nggak banyak mentransaksikan saham ini. Kalau biasanya retail kan itu jual belinya tuh besar tuh. Jadi transaksinya besar, tapi AMA ini enggak. Jadi kemungkinan pemegang sahamnya sih big money yang cuman mengenakan dividen yang cukup jumbo daripada AMA ini ya. Mereka juga nggak pernah stock split sih. Jadi ini dividennya memang murni ya dari harga sahamnya IPO sebesar 105 rupiah. Gede sih. Jadi ya kalau dibilang apakah layak investasi sih, bagi saya sih masih belum ya. Kalau teman-teman ingin perusahaan asuransi, dari watchlist saya sih jarang ada sih. Yang bergerak di bidang keuangan sih nggak ada ya malahan ya. Palingan yang bergerak di bidang investor itu cuman SRTG sih kalau kita lihat di sini. Sisanya sih bagian asuransi sih nggak ada, jadi saya nggak bisa kasih referensi lain selain AMA sih. Tapi untuk AMA ini sih saya juga masih belum tertarik untuk masuk ya, jadi nggak terlalu recommended sih. Jadi gitu aja pembahasan tentang AMA, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.